Gak pernah marah. Momen deh. Pernah gak ketemu pasien ngeyel? Masya Allah itu mah hari-hari. Cuma kan ternyata aku belajar kayak kemarin bang. Ibu ini tuh bener-bener ngotot. Dok, anakku ini disantet dok. Mantan suamiku ini belum terima aku ceraiin. Ini anaknya disantet. Oke. Oh ya bu, emang gimana gejalanya? Terus kata ibunya, dia cerita gejala. Aku langsung tahu ini tuh TBC. Demam naik turun, keringat kalau malam hari, berat badan turun. Ibu, aku tahu makhluk halus apa yang dimasukin oleh mantan suami ibu. Oh ya dok, namanya adalah tuberkulosis. Gitu. Maksud aku malah diikutin gitu dong. Maksud saya? Iya. Coba saya itu. Oh iya ini namanya Saya TBC. pernah tuh kayak gitu. Beda. Tapi harapan aku dia ketawa. Aduh dokter bisa aja. Dia bilang gini malah. Apa dok, hantu internasional mana itu dok? Oh malah karena susah disebutnya. Makanya dia pikir tuh hantu tuberculosis. Nah, apakah aku tetap bisa aku nggak marah? Aku tetap nggak bisa marah karena yang belajar kedokteran ya aku, yang tahu tuberkulosis ya aku. Andai ibu ini punya orang tua yang kayak aku bisa menyekolahkan aku ke kedokteran, ya pasti tahu itu tuberkulosis itu apa. Diikutin berarti dibawa. Tapi lama kan dok? Iya. Lama. Anda gimana? Saya singkat. Misal ada pasien ngeyel. Datang nih pasien ngeyel nih. Ada beneran terjadi. Di puskesmas. Puskesmas aku turi. Datang ke dia, kadang intinya harus berobat 6 bulan. Dan itu kan obat ditanggung pemerintah. Kalau obat Iya benar, TBC. gratis. Obat TBC itu OAT itu bukan OAT. Itu bukan ot itu nama susu. nama susu ya. Kalau OAT itu susu, OAT itu obat anti tuberkulosis. Itu singkatan ya. Datanglah dia disuruh minum 6 bulan tuh ngeyel intinya. Udah tak terangin bla 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 bla. Yang dokter saya pas itu. Situ tanya, saya jawab. Ini udah gratis, udah dikasih tahu. Kalau ini kalau obat membuat gagal ginjal, nggak mungkin diresepin gratis, bos. Ngerti? Paham kau? Kalau memang paham, digituin. Tak gituin. Saya terangin baik-baik dari tadi, sudah terang ini, ya. Itu pasien di luar banyak. Kalau emang mau berdebat, keluar dari sini, nanti di debat, tunggu di depan, tak debat, ayo 2 jam, 3 jam. Wow. Ya, tinggal minum, gratis, beres, simpel, datang lagi besok. Ngertos? G pak dokter, pulang. Coba dokter 7 menit. Dokter dia bisa, paham kau. Bisa lagi. Boleh denger nggak? Paham kau. Ayo coba saya ajarin marah. Paham kau? Kayak nggak bisa dia. Paham kau. Dan dari tangannya itu begini. Enggak, jadi tapi pasiennya itu ngeyelnya bukan ngeyel yang kaku tuh ada standar kemarahannya. Aku tahu. Pantesan ada netizen bilang gini. Dokter Tirta ini andalannya pasien bapak-bapak. Dokter Gia iya. kecintaan pasien ibu-ibu. Betul, itu betul. Yang ngeyel sama aku tuh rata-rata bapak-bapak. Anda ibu-ibu nggak ada sikat dong? Enggak, rata-rata ibu-ibu kalau diedukasi baik-baik, G aman. Ini yang ngeyel sama aku memang Bapak. Oh gitu juga ya dok berarti. Kadang udah tahu yang tentang rokok, tentang antivaks tuh mirip-mirip tuh. Nah Bang Radi tahu nggak sebenarnya fungsi dan peran kita sebagai dokter tuh ada 4 bang. Yang masyarakat ketahui apa fungsi dokter? Mengobati. Baru 1 itu. Padahal ada rehabilitatif pemulihan, ada promotif mempromosikan kesehatan, ada preventif pencegahan, salah satunya vaksin. Jadi sebenarnya dokter Tirta sama aku sedang menjalankan 4 fungsi ini gitu. Edukasi itu masuknya ke promotif sama preventif bang. Tapi kadang-kadang kalau udah ketemu yang support rokok banget atau anti vax banget malah males. Aku siap jadi kuratifnya, mengobati. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau saya kan simpel kan. Kalau ada orang ngeyel kayak contoh, saya ngerokok, saya berhenti sepeda untuk merokok. Oke, enggak apa-apa. Kamu kan kalau kenapa-kenapa kan jadi customer saya. Enggak masalah juga. Iya bener. Enggak apa-apa. Ayo terus berjuang, teruslah merokok supaya kami para dokter-dokter bisa membeli ada penghasilan. Ada penghasilan Lexus LM350. Enggak mungkin. Enggak apa-apa dok, siapa tahu ada. Kemarin yang dokter paru curhat di Threads, teman saya. Ada pasien ngerokok sehari 6 bungkus. Teruskan untuk menjadi jalan tol ketemu saya dan sejawat saya. Supaya bisa dapat Lexus LM350 Pak. Betul. Spesifik banget. Spesifik harus. Jadi merokoklah terus biar ketemu saya. Tapi kalau nggak mau rokok ya nggak apa-apa. Mobil kita biasa-biasa aja jadinya. Jadi semua tergantung perokok dong. Nah, itu nyawa kita itu. Cuman ada yang namanya power abuse. Oh ada tuh? Ada ya? kadang Gitu senior-senior rese. Ada. Cuman tidak semua senior itu rese. Ada senior baik. Oke. Nah kalau aku koas dulu banget. Aku inget banget ketemu senior baik kayak gini tuh ada. 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 Rata-rata tapi di penyakit dalam.
Ya, aku mirip-mirip gitu ya. Baik-baik. Makanya aku SPD. bilang, wah ini calon-calon internis nih. Kita langsung ngejudge tuh, ini internis nih kayaknya. Kalau Soalnya kan internis aku juga anak. urusan sama HD, hemodialisa sebenarnya. Oh, nyambung. Internis tuh kayak gini. Biasanya kalau ketemu di kantin, konsulen tuh datang, udah makan belum? Jaga terus kok. Belum dok. Dikasih. Dikasih apa? Kasih makanan. Wih, baik itu. Loh itu aku juga gitu. Oh, Anda kayak gitu? Ya pasti sih. Tapi Anda saya kayak pernah ketemu senior rese itu. Sekarang ketemu saya juga. Saya kerjain balik itu. Jadi dia titip rumah makan. Saya masih ingat itu Gunung Kelut Bledos. Di Jogja. 14 Februari 2014. Saya itu stase. Saya lagi stase X. Oke. Tirta, kamu keluar ke Duta Minang. Mau makan Padang. Beli 12. Beli 12. Beli 12. Oke. Semua bayar kecuali si ini. Langsung mencret kau. Oke. Jadi ada juga senior rese yang Oh, dia makan terus pergi gitu doang. pergi, nggak Ya bayar. ampun. Jadi tergantung orangnya. Ya Tapi ampun, junior ya. rese juga ada. Jadi orang rese-resean itu tidak tergantung senior. Kalau orangnya memang medit, pelit, kikir ya mereka nggak akan Ya. bayar. Oke. Nah, kalau dokter Gia kan kepala IGD. Berarti kan punya junior dong. Iya ada. Ada kan? Juniornya rese nih. Nah, ada nggak junior-junior yang rese? Enggak, so far sih baik-baik saja. Emang positif thinking. Nggak ada, kenapa saya ketemunya rese semua ya? Iya, karena akunya enggak kali ya. Jadi Tapi- sekitar aku kayaknya happy aja. Gen Z beda nggak cara kerjanya? Lebih cepet menurut aku ya, Gen Z itu lebih cepet mau belajar gitu. Cuma ya dia nggak mau kalau kita kasih ekstra tuh nggak mau sesuai job desk. Sesuai job desk-nya. Nolaknya Tapi gimana biasanya? Tapi kalau job desk-nya dia kerjain bagus. Oke. Tapi kalau kita minta ekstra tuh kayaknya nggak usah deh dong gitu-gitu lah. Oh iya, bisa gitu sekarang ya Sekarang berarti ya. udah bisa, Ngomongnya gitu. santai. Kalau Anda dulu disikat sekali Karena ya. kita nggak ada Saya sampai sekarang nyikat juga sih. nggak Oh, iya, nggak ada oke. nggak ada apa ya kalau bos aku juga Senioritas mau, gitu. jadi aku nggak ngerasa senioritas juga gitu. Cuman transfer ilmu tuh selalu dari senior. Jadi ya baik-baik aja. Tapi rata-rata bayar sendiri-sendiri. Cuman kalau ketemu konsulen baik, dibayarin. Malah dibayarin. Bayarin. Tapi kalau ketemu orang yang rese, nggak mau bayar. Iya. Alas Iya. kau ya. Dan Kayak itu makan tahu nggak, Padang Bang? itu ya. Tanpa kita sadari kita juga belajar dari perawat senior. Oh ya juga tuh. Wih, Baik-baik. istimewa Oh itu iya, Perawat terbaik yang aku ingat itu semua perawat VK di Klaten. Vegannya apa? Jago-jago. Wah, kamar Di bersalin. kamar bersalin. Jago-jago perawat senior itu Iya, bang. jago. Aku belajar infus ya dengan kecepatan tinggi dengan lembut itu dari perawat. Dan sabar-sabar kali ya. Lebih sabar. Kalau ada perawat dokter senior. baru nih, misalnya dokter baru masuk, perawatnya kan lebih senior dari dia. Iya, pasti Itu di- tetap harus nurut ya perawatnya ya. Oh enggak, Oh, kita enggak yang juga. belajar sama beliau. Iya. Jadi intinya senior di rumah sakit itu bukan dari gelar, nah, ini harus digarisbawahi. Iya. Oke. Tapi Durasi dari experience di dari situ. durasi experience. Oh, jadi dokter Gitu. juga nggak boleh malu nanya ke perawat Nggak ya? apa-apa. Nah, terutama infus. Ih, Berat infus. loh, infus tuh susah loh. Apalagi yang bayi-bayi ya. Wah, Wah, susah setengah itu. mati. Kalau salah-salah plebitis. Apa tuh? Plebitis itu si vena itu Jangan dikasih melebar. tahu, Wup, tidak usah dikasih tahu. Oh, biar saya kena. Google aja. Oh gitu. Tahu yang biru ya? Iya. Ya, membiru. Yang ini kan Infeksi IEN. Apa yang dokter Tirta pernah rasakan sama Bang Radit rasakan yang ngerasa abis ini gue tumbuh nih. Nah pasti ada dong kan sekarang sukses. Bener. Di kesuksesan juga sama kayak gym tadi. Ada titik failure. Oh aku tahu nih aku naik kelas nih abis ini. Apa kira-kira? Pertanyaan bagus tuh. Bukannya kamu nggak pernah gagal katanya. Kata siapa nggak pernah gagal? Katamu. Loh, kapan? Kemarin pas ngobrol-ngobrol saya nggak pernah gagal. Nggak pernah. Ada, gua bilang nggak pernah gagal. Kalau saya ya, Titik justru failure. setiap hal yang saya lakuin tuh pasti ada sesuatu yang kurang. Fail. Iya. Oh, jadi ngerasa diplomatis kan. Kayak nggak kayak misalnya stand up, habis selesai stand up Ah. langsung ditanya apa yang kurang ke tim, Oh. bagaimana yang nggak lucu. Jadi setiap kali bikin sesuatu yang kurang apa yang ini, kayak hari ini aja WhatsApp ke Fadil ke tim, kayaknya kita kalau bikin konten ini gini-gini deh, buat konten yang lain ya. Oh, Itu untuk kurangnya. untuk hari ini aja masih ngomongin itu. Oh, pantesan grow terus ya. Kalau saya sih ya mikirnya gitu. Aku failure ya, gagal 3 asdos berturut-turut. Apa? Asdos, asisten dosen. Jadi kalau di FK itu yang membuat kita pride selain organisasi, kan ada CIMSA atau AMSA, itu kan ada summer course, adalah kita jadi asdos. Oke. Aku asdos anatomi dulu. Nah itu, jadi aku seleksi 3 kali asdos, selalu gagal di wawancara. Oh. Dulu aku ngelamar tuh skill lab, gagal di wawancara. Terus biokim gagal di wawancara. Terus patologi anatomi gagal di wawancara. Padahal Anda cum laude, itu nggak ngaruh? Gak ngaruh karena seleksinya memang teori, praktek wawancara. Wawancara tuh selalu gagal. Jadi sempet failure kesalahan wawancaranya apa? Ya memang jawabnya memang
Ngeselin sih aku. Ya, itu Kocok. kan gara-gara Anda ngegas pas lagi diwawancara. Ditanya itu pasti case. Kalau Anda ketemu murid yang nggak tahu jawabannya, kalau nggak tahu terus apa yang Anda lakuin? Ya saya tinggalin. Ngapain saya harus fokus pada orang yang nggak tahu? Nggak keterima. Jadi jangan ditiru ya. Aku ngerasa emang beda banget sama Dokter Tirta. Aku nggak bisa marah, beliau hobi Hobi marah. Aku fans MU, beliau Liverpool kan. Kemarin dengan polosnya DM, apa aku pakai jersey MU? Oh, doi. Oke, terus? Jadi aku pikir ternyata sepertinya Bang, kita ini yin dan yangnya Indonesia. Gitu. Ini nggak cacian Karena walaupun kita berbeda, kita punya satu kecintaan, yaitu edukasi masyarakat Indonesia, Bang. Betul. Gitu. Cuman saya tahu, kayaknya saya masa depannya setruk kayaknya. Hobi marah-marah soalnya. Tapi itu gara-gara aman dong. Aman, cuma memang betul pas marah-marah itu saya pernah ngukur tensi. Naik yo. Netizen pernah cerita, kan Dokter Gia kemarin nitip saran, marah-marah hati-hati. Betul. Iya. Marah-marah ngukur tensi, pas marah-marah tuh 160 emang. Wah. Pas marah-marah, tapi setelah marah-marah turun lagi. Tapi kan sempat 160. Makanya saya bakar kemarahan di olahraga. Oh. Ternyata pas nonton film marah lagi, nonton bola marah lagi. Terus Muhammad Salah malah pergi. Oh, iya, pedih. Iya pergi. Bercabut Pergi dari dia? Liverpool. Muhammad cabut. Salah itu nightmare buat aku. Dia cetak Jago 3 banget. gol di kandangnya MU waktu itu. Pembantaian banget lah oleh Muhammad Salah. Tapi pas Pergi. Muhammad Salah pergi, aku juga ikut pedih. Karena itu salah satu tim yang aku harapkan dia ada di MU gitu. Tapi ketawa. Nggak mungkin. Beliau loh dengan polosnya. Ayo pakai jersey MU besok. Nah, kalau orang normal tak gas nih. Sumpah. Kalau orang normal ini beliau tuh di atas normal. Bukan orang. Dia nggak nawarin pakai Liverpool Enggak, kan? langsung to Dia the point. MU ya. Halo Dokter Tirta, nih tak baca DM-nya ya. Iya. Bisa ditanyain. Iya, boleh. Ini tak peragain. Dokter Gia. Halo Dokter Tirta, videonya dilihat. Sudah dok, dok. Saya kalau marah-marah memang resikonya stroke. Besok Dokter Tirta kita ketemu loh. Aku pakai jersey MU, Dokter Liverpool ya. Selamat ya, Salah pergi. Oh, gini. Itu ada 2 pilihan. Dalam hati, iki nera seniorku. Kalau nggak hal, tak gas entek gitu. Tanya aku sama Dokter Agi. Jangan digas, Bu. Hati-hati. Oh ya, nggih dok, jangan pakai jersey bola. Lebih baik pakai baju biasa. Ini setelah nanya dulu ke orang. Nanya. Saya gas nggak gitu? Iya. Wah, Nanya dulu. Nah, soalnya takut kalau digas beliau kan nggak tahu karakterku langsung. Kan? Ini bercanda apa enggak nih? Pertama mau tajam matamu, tajam gitu. Gak enak saya. Pertama langsung mau tajam gitu, terus tak ansen. Sampai nggak dibaca. Tak ansen, matamu ansen terus.